opportunity for Mo Salah, who is in, and he can't take it initially. Can he get it the second time? What's it there? Bola boli, ingat di bola boli. Lagi nih sama kita bertiga. Oke. Kok hari ini cuma bertiga sih? 3 lagi. Biasa. Yang kemarin juga yang satunya lagi sibuk. Lagi sibuk. Lagi Iya. ngurusin rumor ini ya, rumor apa? Rumor. Wajah baru Juventus ya. Iya. Iya, benar. Ini juga ini Yang udah juga usul mau ide. cuci gudang. Iya, cuci Oh, gudang cuci juga. gudang, benar. Sama. Nah, ini lagi ada yang rame nih. Meme-nya banyak banget ini meme-nya. Foto editannya banyak nih. Banyak Foto sekali. editannya banyak nih. Dan trending dari kemarin ya. Dari semalam tuh Iya, benar. sampai hari ini masih Gimana nggak trending. trending sama nggak banyak diomongin. Iya. Iya. Ya, mega Apa sih kita bintang hari yang ini? mau pindah. Bahas apa sih? Bahas Messi dan Nah, Barcelona. benar. Messi Ya. dan Barcelona. Messi dan Barcelona. Oh ini Los Chules bu. Wih. Azulgranas. Wes Blaugrana. Blaugrana. Tadi ya, Azulgranas. Mau dari mana dulu nih? Disclaimer, gue bukan Disclaimer dulu. mendukung Barca. Gue bukan mendukung Ya. Barca. Wih. Oke. Cuman switternya. Ini kostum. Cuma switternya Buat teman-teman setia dari teman-teman zaman gua. kuliah. Nah itu sweater. Ini emang legendaris. Twitter legendaris ya. Twitter legendaris dari zaman kuliah yang menganggap dia adalah seorang Barcelona yang ternyata adalah Arsenal. Iya. Ya mungkin dia penyuplai pemain bintang buat Barcelona ya. Setuju nggak sih kalian kalau Messi harus pergi dari Barcelona? Kalau gue sih iya. Gue setuju. Lu dulu aku. Setuju ya? Alasan coach. Setuju tuh karena gini, apa namanya? Messi tuh udah habis gitu. Sama seperti CR7 sih menurut gua ya. Sebenarnya, Walaupun CR7 masih terlalu superior dibandingkan pemain-pemain Juventus lainnya, tapi maksudnya ya udahlah, mereka tuh paling nyawanya dalam tanda kutip ya. Tinggal 2 karirnya tahun tuh lagi lah paling, ya. Ya beberapa tahun. 2 musim lagi. 2 musim Ya lagi kayak lah. Rossi lah, kayak Rossi dipaksain Iya, MotoGP lah. Iya. Ya masih menjadi magnet, maksudnya akan masih mendatangkan keuntungan secara finansial, pamor lebih bagus buat sebuah klub, tapi secara prestasi ya akan nggak banyak membantu sebenarnya. Ya kita lihat aja Juventus kan, ya kan dengan ada CR7 harusnya kan jaminan penampilan Champions League. nggak juga. Iya, ternyata nggak juga. Ya kalau kita ngomong Liga Italia jangan sebut lah. Juventus sudah terlalu superior di Serie A kan, jadi ya tapi ya itu tadi artinya nggak sengefek itu gitu. Jadi Messi sih kalau buat gue atas nama klub ya, Messi keluar itu adalah sesuatu keputusan paling baik sih. Berarti setuju sama Koeman. Koeman ya. Iya benar. Belanda, tentang Belanda. Datang. Kebetulan saya pendukung Belanda, tapi maksud gue Koeman tuh kan Koeman sebenarnya bilangnya ya, kalau nggak salah juga, selalu saya pernah dengar ada orang lain ngomong atau baca-baca di media kan, sebenarnya Koeman juga tidak mau Messi cabut, ya kan? Koeman tidak bilang saya nggak butuh kamu keluar, enggak, tapi kan saya pengen mengutamakan tim. saya ingin mengutamakan tim dan kamu tidak akan lagi mendapatkan keistimewaan, kira-kira gitu kan? Nah, itu kan sebenarnya kuncinya dari Messi kan sebenarnya karena dia nggak dapat keistimewaan aja. Menurut gua kalau dia mau pindah kemanapun, kalau dia tidak mendapatkan hak istimewa itu sulit. Maksudnya sulit dia akan mau jadi siapa-siapa gitu. Sulit banget. Dan sebutlah misalnya dia datang ke City, emang kemudian bisa dia jadi anak emasnya City, maksudnya serta-merta gitu? Enggak juga dong, pasti Aguero juga pasti enggak. Karena masih ada Raheem gitu. Sterling, jangan lupa. Masih ada Sterling, masih ada kayak gitu-gitu yang karena Sterling itu memang seperti difungsikan Guardiola buat jadi Messi-nya City. Dari posisi, dari cara main. Emang Sterling emang jauh berkembang sih di bawah asuhan Guardiola. Betul, setuju. Itu sih kalau menurut gue sih demi kebaikan Barcelona dan
gue nggak peduli Messi mau jadi apa setelah ini. Nggak, maksudnya karena ya sudah lah, udah saatnya harus merelakan aja gitu. Pemain jago ya sudah tua juga, udah waktunya. Dia turun. Rekornya dia makin jelek juga ya karena emang sudah tua. Gue sih gitu. Ya, memang sudah. Gue nggak setuju soal tadi yang kalian sebut soal apa ini dia kehilangan rivalitas dengan Ronaldo jadi dia agak turun. Ya secara angka mungkin begitu, tapi gue nggak yakin sih. Gue pikir ya karena emang udah tua aja dan dia sudah. Secara personal dia sudah, mungkin tidak, sosoknya tidak menyenangkan mungkin ya. Gue gak kenal Messi sih. Sudah banyak ini ya, sudah banyak apa namanya pemain baru yang lebih jago juga secara bertahan mungkin. Iya. Ya mungkin udah saatnya sih emang buat Barca ngasih waktu lebih buat Ansu Fati. Buat Philippe Coutinho yang barusan juara Liga Champions balik lagi. Dan dikasih jaminan sama Koeman bahwa akan jadi dalam skemanya kan gitu. Griezmann yang jelas Griezmann. Mungkin Frankie de Jong sih setelah Frankie de Jong. Lionel Messi ini karena mungkin dia akan jadi porosnya Koeman di tengah lapangan karena dia anak asuhnya di Timnas Belanda ya. Ya. Itu sih kalau dari gua sih Messi out sih jadi kayak semacam new normalnya di bola. Solusi. Kalau gue bilang new normal kan. Dari zaman Messi ada sampai sekarang. Di setiap bursa transfer nggak ada berita Messi mau pindah. Pertama kali dalam sejarah sih. Dan itu menarik. Kita mulai memusingkan ya kemana Messi gitu ya. Iya, orang-orang dan uniknya tuh kalau waktu itu Ronaldo kan cuma Ronaldo nggak terlalu nggak terlalu drama lah. Kalau Ronaldo tuh kan tahu tuh dia mau ke Juve tapi masih isu gitu kan. Kalau ini kan begitu dia mau pindah bahkan sekelas klub Sampdoria pun tadi kan dia nge-tweet menggoda ya. Iya, nomor 10 gue masih kosong nih gitu. Nomor 10 gue masih kosong. Mancini tuh langsung balas. Ya udah nih kasih aja nomor 10 ke Mega Bintang. Argentina ini. Nah, itu kan lucu. Jadi bahkan sampai Repsol Honda pun yang Repsol Honda pun Marc Marquez diganti Messi ke Chicago Bulls kan segala macam kan. Bahkan klub-klub Indonesia pun gitu. Iya, terlalu liar karena ya udah semua orang tahu Messi. Dan caranya dia Persib gitu sih. Bandung punya Messi juga. Bida Messi. Punya Messi dulu. Bida Messi tapi namanya. Itu sih. Jadi menariknya di situ. Kayak new normal gitu dan jadi bikin bola tuh masih masuk tatanan baru dan gaduh baru gitu. Bahwa ntar ya Messi akan hilang pasti kan. Ya. Dan dia cuma kan pensiun dari timnas Argentina. Setelah jadi gitu. 3 kali finalis. Cuma 3 kali. Menariknya itu kalau buat gua ini ya kasihannya Messi adalah kemudian dia sekarang menjadi dalam tanda kutip bahan-bahan olok-olokan sebenarnya. Kan karena ya sebenarnya dengan Sampdoria bikin begitu misalnya dan segala macam yang menyebar di dunia maya itu kan sebenarnya mengolok-olok Messi karena terlalu egois gitu, terlalu egosentris, terlalu apa-apa. Dan kalau sekarang kalau buat gue sekarang dengan kondisi seperti ini persaingan antara CR7 dan Messi sudah jelas dimenangkan oleh CR7. Dan udah end of era tadi ya, seperti yang jadi maksudnya sekarang ini di masa penghujung mereka berdua gitu tuh kayak mereka selalu balapan berdua siapa yang paling unggul. Sekarang sih dengan kalau sekarang tiba-tiba setahun 2 tahun lagi mereka semua pensiun tuh jawabannya adalah ya ini eranya Ronaldo sudah secara rekor kemenangan, secara rekor piala, secara personal personal branding, termasuk personal branding, termasuk ada macam-macam lah. Orang lebih respect ke Ronaldo ketimbang ke Messi jelas. Apalagi banyak banyak masalah ini semua bubar, Argentina bubar karena Messi. Barcelona bubar karena yang jelas Messi. Ronaldo gitu. Sudah memenangi segalanya. Itu dia, ditambah itu kan secara pencapaian itu udah dapat semua. Iya. Dan ini corona ini juga seperti kayak Messi nggak boleh memenangi piala buat timnas sih, bersama timnas. Karena tahun ini kan sebenarnya harusnya ada Copa America kan. Itu menjadi seperti kesempatan terakhir Messi buat membantu Argentina meraih piala di level senior.
Tapi ya kayaknya semesta emang nggak mendukung Messi buat pernyataan Anda salah, Joe. No. Salahnya bukan ini kesempatan terakhir Messi untuk membantu Argentina memperoleh gelar di tingkat senior, bukan. Karena pasti itu bukan soal Argentina, itu soal Messi udah. Iya, soal Messi. Karena Argentina akan masih ada setelah Messi nggak ada pun Argentina masih punya banyak pemain yang kembali. Lautaro Martinez sudah tinggal menuai masa-masa emasnya aja kan, kayak gitu-gitu. Anda kebalik tadi. Ini semua soal Messi, bukan soal Messi. Soal Messi, ini semua soal Messi. Iya. Jadi anaknya Maradona-nya bilang gitu kan. Iya. Kamu nggak bisa membandingkan Tuhan dengan alien katanya. Dengan alien. Ya. Ini memang soal aliennya. Aliennya ya tetap my old man katanya. Cuman ya itu nggak bisa dibandingin katanya. Messi itu memang terbaik, cuma ya yang paling terbaik dunia ya. Messi itu salah satu bintang hebat, tapi ya terbaik dunia ya bapak aku katanya. Gitu. Bapak aku, ya benar. Ya. Jadi sebenarnya semua ini kan bukan. Jadi kalau orang bertanya-tanya misalnya setelah ini, Barca kan, udah dimin aja, Barca tuh pasti akan tetap jalan dengan mereka sekarang aja masih punya banyak. Iya, Barca masih punya banyak pemain bagus gitu, ya kan. Nanti gue nggak yakin juga, ya pasti Messi adalah harganya berapa gitu, uangnya pasti cukup lah buat beli beberapa pemain gitu. Jadi maksudnya Barca nggak usah dipusingin Barca bakal ngapain, Argentina bakal ngapain, udah yang penting sebenarnya Messi nih, udahlah lo harus cabut dulu ya. Dia mau ngapain gitu. Satu lagi yang ini adalah yang akan menarik untuk kita tunggu adalah berapa nilai transfer Messi dari Barcelona ke klub yang beli. Nah itu ketika terakhir sih dipermasalahkan. Kan si Messi kan minta 700 juta, tapi si Barcelona ngotot 700 jutanya si Messi harus bayar. Jadi kuat-kuatan aja nih. Katanya sih pengadilan nih, saya baca terakhir nih. Dia mau dibawa ke pengadilan siapa yang menang. Tapi memang kalau di Spanyol ya, itu memang kalau ada satu pemain mau nebus klausulnya, itu yang nebus pemainnya. Iya, nebus pemainnya, benar. Yang nebus pemainnya. Dia nebus ke klub kayak apa namanya? Ke pusat transfer gitu. Nah, itulah yang terjadi di Neymar, Ander Herrera, siapa lagi ya? Kepa Arrizabalaga. Ya, Kepa juga tuh. Ya. Itu mereka bayar dulu ke itu. Ke pusat transfer itu ya. Ke RF atau LFT lupa. RF kalau nggak salah. Nah, itu baru mereka bisa pindah. Meskipun duitnya juga yang ngasih, klubnya juga. Klubnya yang mau beli. Itu untuk nge-TV. Nah itu si Messi kan masuk mahal tuh 700 juta. Dia mau nggak tuh? 700 juta. Makanya, dengan usia 33 atau 34 ya? 33 dia. 33 ya. 33 makanya. Cukup mahal sih untuk usia 30 tahun dan dengan cuman ya paling 2 tahun 3 tahun udah pasti bakal pensiun. Dan di tengah pandemi kayak gini, jangan salah, dan dengan pandemi kayak gini, MU aja ngeluarin 100 juta buat Sancho mikir. Apalagi ini ngeluarin buat Messi. Ketika lu tanya berapa harga, gue jawab murah gitu. Paling berapa? Sampai ada yang bisa bayar 100 aja ya. 100 juta euro nih. Kemahalan nggak? Ya itu harga yang paling masuk akal. Harga yang sebenarnya juga kalau itu kejadian pun buat gue sih bodoh itu. Siapa yang mau bayar segitu itu sebenarnya bodoh. Di saat pandemi ya? Di saat pandemi, di saat Messi sudah begitu karirnya dengan cerita-cerita yang berseliweran di sekitar Messi sekarang, rasanya secara pamor juga tidak akan, atau bukan tidak akan, mungkin akan tidak sedahsyat ketika Ronaldo dan Juventus melakukan kerjasama gitu. Jadi kalaupun istilahnya citranya sudah tidak lagi Messi yang kita dewa-dewakan gitu, iya. Jadi kalau misalnya ada klub sebutlah City membawa Messi gitu, secara citra nggak akan banyak ngaruh sih. Nah, jadi cerita seru aja, wah ternyata Messi bisa pindah dari mana tuh. Biasanya itu.
Ya, Dari kalau 12 tahun ya. Messi di Barca. Kalau 100 juta, di atas 100 juta euro atau di atas 100 juta pound sterling, kalau saya sih lebih milih, kalau gue sih lebih milih beli pemain seperti Jadon Sancho dengan masa karir yang lebih panjang. Masih ada juga pemain yang lain yang lebih muda, yang masih punya prospek cerah, itu bisa menjadi layak lah buat harga 3 digit di masa pandemi ini. Ya mungkin kalau boleh disebut sih ya siapa ya sekarang yang teenager yang bisa di atas harga 100 juta euro sih nggak banyak bisa dihitung dengan jari. Nggak banyak. Ya ini sih 100 juta euro itu terlalu banyak buat sekarang. Ya kalau Juventus kemarin bisa membeli Ronaldo 100 juta euro itu ya ada pertimbangan bisnis jelas. Emang terbukti. Terbukti gitu dengan penjualan kaos gitu. Dan juga kalau kemarin kan si Ronaldo tuh pertimbangan pindah karena gaji ya. Jadi kan jelas. Dia pindah karena gaji. Terus dia udah dapat apapun di Madrid gitu. Nah ini kan masalah kedua adalah setelah yang rekrut ngeluarin duit banyak 100 juta misalkan. Dia harus gaji Messi. Gajinya sekarang aja paling tinggi di seluruh dunia kan. 40 juta euro per musim. Itu sama dengan Ben Chilwell tambah 10 tuh, dapat Ben Chilwell 1 anjir. Nah, itu mau ngeluarin gitu enggak kan? Berarti kan dia 3 misalnya taruh dia mau kontrak 3 musim. Berarti dia habis 120 juta. Udah 220 juta buat ngeluarin Messi doang. Nah, itu kan juga jadi juta. Ya kan? Di tengah pandemi. Kalau gue sih mikirnya malah ini bisa jadi kayak semacam ini kan perang di pengadilan nih. Ini malah jadi semacam misalkan nih Barcelona menang nggak mungkin Messi mau nebus 700 juta, malah bisa tuh dibekuin, jadi Koeman bekuin misalkan nih dia nggak jadi pindah nih, kan nggak jadi pindah kalau si jet klausul itu nggak ditebus kan, udah dibekuin sama Koeman semusim, bisa jadi, dan itu akan menarik kan. Nah, main di Barcelona B, nah itu akan menarik kan, itu malah akan lebih menarik tuh. Itu akan menarik. Nah ini barusan aja nih, barusan banget si Fabrizio Romano bilang, Here we go. Iya, here we go. Juventus will not make a move for Lionel Messi. Ya kan. Saya kemarin udah ada isu itu. Terus sama satu lagi dia ngebalesin itu kan, ada tweet orang, Bayern Munich will not make a move for Lionel Messi. Berarti udah 2 Adidas. Ya, 2 klub itu, 2 tim Adidas sudah. Ya, 2 Adidas sudah mundur. Berarti tinggal ada MU Adidas, sama Arsenal Adidas. Arsenal. Gak usah disebut lain itu. Chelsea apa sih? Chelsea udah ganti Nike. Chelsea Nike. Ya sama ini Madrid tadi juga itu. Ya kalau dia mau pindah tinggal pilihannya kan dikit banget, bisa dihitung dengan satu tangan tuh. Iya, makanya. Nah, skenario dia dibekuin malah justru gede kalau di pengadilan. Gue terakhir sih tadi baca di pengadilan kan. Dan pasti tuh perkara duit sih. Karena klausal, tapi uniknya tuh Barcelona bikin klausal tuh aneh-aneh gitu. Dia bilang akhir kompetisi lah. Iya, salah satunya itu yang akhir kompetisi itu. Tuh ngapain? Yang jadi gitu? Senjata Messi kan itu. Iya, dan yang Barcelona aneh. Yang sebenarnya juga kalau nggak salah ya, itu klausulnya sebenarnya sudah hangus. Oh iya. Tapi karena kemudian tim legalnya Messi beralasan bahwa itu kan sekarang corona, jadi setengah tahun kebelakang yang kemarin gitu maksudnya. Cuman nggak tahu gue juga nggak baca klausul, cuma ada yang bilang begitu juga. Terus ada Bosman. Kita pinteran aja udah mencari keuntungan, mencari kayak gitu-gitu. Messi kan, itu bisa bernegosiasi dengan klub lain di bulan Januari secara Bosman Rule. Di Bosman Rule dia Januari, mungkin ya itu. Kalau nggak dia dibekuin 6 bulan tuh, bisa jadi. Nggak nyampe 6 bulan lah, 3 bulan lah paling. Bisa jadi. Untuk tim lain dekat kan. Kan dia kalau misalkan Liga Inggris juga mepet banget si
awal bulan udah mulai. Iya. Tanggal 19. Ya, itu umur 12. 12 kan? Nah, 12. ini tim udah precision kan? Maksudnya kayak City udah precision pasti. Secara kesimpulan itu maksudnya secara overall itu Messi itu ya dia pemain terbaik lah ya. Kita pernah salah satu pemain terbaik ya. Kita pernah menjadi saksi betapa hebatnya dahsyatnya Messi dan Ronaldo ya. Benar-benar beruntung. Kita beruntung ada di kita beruntung ada di masa itu. Soalnya hebatnya tuh benar-benar hebat kan, benar-benar wah, secara permainan oke banget, secara ini oke banget. Enak ditonton, menghibur, jago gitu lah, dan efektif gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga, kalau Messi nggak ke Barca, mungkin dia juga nggak jadi apa-apa. Faktanya bahwa Barca juga terbantu banyak oleh Messi, misalnya berapa? Kalau nggak salah 10 La Liga dan 4 Champions ya, atau berapa gitu. Ya itu juga kontribusi bagus, tapi bahwa kalau Messi nggak ke Barca mungkin nggak jadi siapa-siapa juga dengan cerita yang kita tahu, dengan badan yang tidak proporsional segala macam gitu kan. Kenapa dia memilih Barca juga karena klubnya nggak punya uang untuk memberikan, atau orang tuanya tidak punya uang untuk memberikan dia ke sekolah lain gitu, maksudnya yang ini sih terapi hormon itu yang bikin dia harus nggak bisa tinggi. Iya itu dia kan, maksudnya kalau di klub lain atau dengan sistem yang lain, pendekatan yang lain, mungkin Messi nggak jadi apa-apa juga. Jadi Messi harusnya berterima kasih sama Barca walaupun dia dikecewakan. Iya dikecewakan. Tapi maksud gue Messi ini sebenarnya gini, gue nggak pernah mengidolakan dua pemain hebat itu ya, Ronaldo maupun Messi. Biasa aja gitu, jago-jago tapi bukan yang terus mengidolakan banget. Kalau dulu tanya, lu pilih Ronaldo atau lu tim Messi atau tim CR7? Enggak mana. Tapi kalau sekarang gue tanya, lu tim CR7 atau tim Messi? Gue jawabannya dengan yakin tim CR7. Messi adalah sampah gitu, maksudnya sampah. Brengsek sama Messi. Ngeselin lu sih. Dia emang di sisi ngeselin. Iya. Ronaldo ngeselin banget Messi itu. Off lapangan pun dia pribadi yang sepertinya bersahabat gitu. Ya. Beberapa kali sih ada beberapa kabar yang nggak enak soal Messi, yang dia diundang di Afrika sebagai tamu presiden pakai celana pendek. Terus yang dia mudi dan sebagainya itu. Sementara di sisi lain ya Ronaldo hidup sehat dengan cara menjaga badan, dengan cara semua yang dia lakukan. Itu udah ya katanya sih ya emang contoh paling bagus buat para atlet. Ya. Kalau ngomongin citra tadi ya benar. Kalau dibilangin sekarang milih siapa sih? Kalau zaman dulu Messi, Ronaldo, terus terang nih Messi, karena zaman dulu kan, wih keren nih. Jarang-jarang begitu seiring waktu turun ya bola, baca-baca artikel segala macam. Terus gue juga pernah ketemu si Martunis gitu. Dia ditanggung sekolahnya sama Ronaldo sampai lulus. Dibantuin lah segala macam. Lu pengen karir apa dibantuin semua. Terus dia bikin, dan dia juga termasuk orang yang nggak tatoan karena ingin donor darah. Itu kan termasuk salah satu sosialnya dia. Berarti emang nih orang tuh sisi humanis ya. Sisi humanisnya tuh ada, yin yang lah dia. Dia boleh lah, maksudnya kalau yin yang tuh kayak dia badung di klub malam segala macam bebas lah. Tapi kan dia imbang secara untuk kali cewek gitu ya. Ya cewek segala macam wajar sih, bintang kan. Tapi ya yin yang gitu. Ya udah. Gue sosialnya ada, nakalnya ada, imbang gitu. Jadi role model. Dan emang banyak orang pantas dan mengidolakan dia. Dan bahkan pakai banyak atlet juga yang mengikuti cara dia dengan mengontrak personal training khusus, nutrisionis segala macam kan. Makanya terus banyak orang niru dia sih, benar kata coach itu. Emang dan jangan salah, jangan salah, anaknya Messi itu mengidolakan Ronaldo. Iya, anak yang kedua kalau nggak salah ya. Kedua itu mengidolakan Ronaldo. Itu sih, makanya dari sisi di luar lapangan Ronaldo menang banyak. Tapi kalau di sisi, ya itu kalau ada yang bilang kan, kalau satunya gift, satunya emang ya ini perjuangan jadi kerja keras. Gitu sih. Kalau jadi itu, tapi memang benar sih kata
Emang Messi. Cuma bener dia dihidupin Barcelona dan cara pisahnya akan pindah sih. Akan pindah. Cuma caranya seperti pindah ke berapa klub? Coba Mas sekarang kita Messi akan pindah atau enggak? Messi akan pindah atau enggak? Kalau pindah dia pindah kemana? Kira-kira harganya berapa? Dan apakah dia bisa menjadi pemain yang sama jagonya ketika di Barca? Oke. Messi pindah sih. Pindah ke City. Oke. Pindah ke City. Harganya cuma berapa kira-kira? Harganya di bawah 100 kayaknya. Di bawah 100, oke, menarik. Di bawah 100. Gajinya mungkin naik dikit lah. Dan Oke. Mungkin naik dikit mungkin. Iya. Karena kan kalau ngelihat dari sejarahnya Pep Guardiola tuh kayak emang pengidola Messi lah. Pernah gue inget banget dia waktu press con orang pada muji Sterling, pada muji De Bruyne. Dia cuma bilang kalau di kelas ada murid pintar ya itu De Bruyne. Tapi kalau di kelas ada bintang ya itu Messi. Gue inget banget itu dia bilang gitu tuh di depan media. Berarti emang si Pep tuh mandang Messi sosok yang lain lah. Mungkin dia akan membantu dia dalam ini kan sebenarnya posisi sulit nih. Dia harus nebus Klausal segala macam kan. Mungkin Guardiola mau. Karena yang lain nggak mau lah yang lain. Nggak mau lah. Cuma kan nggak tahu nih sekarang Pak. Masalahnya sekarang apa pas Bosman rule di Januari. City juga kayaknya nggak mungkin beli pemain dengan harga mahal sih. Nah, di musim panas ini. Nah, satu alasannya adalah dia udah FFP 1. 2 dia udah beli back lagi. Iya, mahal. Dengan harga mahal. Dan dia udah beli Ferran Torres. Ferran Torres sama Nathan Ake. Ferran Torres. Nathan Ake. Sama Nathan Ake ya benar. Itu Nathan Ake dengan harga yang dibeli City itu pun juga udah mahal. Cukup mahal sih. Udah overpriced ya. Itu udah habis 100 kalau nah, makanya ya. Menurutku cuma ada 3 tim yang bisa dituju Messi. Berarti Messi pindah ya? Messi pindah. PSG. Oke. PSG. Karena dia bisa bereuni dengan sahabat dekatnya. Neymar. Neymar. Oke. Neymar. Marquinhos, Neymar. Kedua MU. Karena Iya benar, karena MU faktor Adidas ya. Iya. Buat sisi bisnis ya. Yang ketiga Inter, karena tadi yang sudah itu paling gaduh Inter. Nah, kalau mau ada yang kejutan lagi, Messi bisa ke MLS, klubnya Beckham, Inter Miami. Ya, bisa jadi. Itu kemarin Inter Miami juga udah berisik tuh. Dia mau datengin Messi itu, tapi nggak tahu, ntar kita lihat deh. Kita lihat aja saga Messi itu. Harganya berapa? Kenapa? Harganya jelas lebih murah dari Ronaldo sih kayaknya. Di bawah 100, maksimal 100. Karena di masa pandemi. Benar-benar klub harus berhitung. Kecuali ada orang gila kayak Nasir Al-Khelaifi atau si Roman Abramovich yang pengen nyumbang Barcelona gitu kan ya nggak tahu ya kita ya. Ya, itu menarik. Kalau Italia sih kayaknya nggak akan kalau dia ke Inter pun nggak akan dengan budget transfer yang tinggi. Ya. Nah, takutnya itu si Conte bilang pernah gitu kan, Messi Inter, tahu nggak gue ribut sama pemilik klub untuk datengin Lukaku kan. Apalagi datengin Messi. Iya kan? Itu sih. Bisa jadi benar. Ya nggak banyak lah pilihan buat Messi. Cuma ya emang harus pindah sih dari Barcelona. Iya. End of era udah. Dan udah nggak ada saatnya menghilangkan Messi dependensia sih. Benar. Betul. Di luar kondisi Barcelona lah. Maksudnya kemarin juga ada isu kalau ini kayak semacam gimmick supaya percepat pemilihan presiden juga kan, sempat ramai juga nih Barcelona kan panas tuh. Karena fans turun ke jalan kan dengan bilang mending presiden out atau Messi out atau kami nggak dukung
Barcelona kan maksudnya juga aneh juga lu orang Katalan dukung Barcelona, ngapain lu dukung orang Argentina kan? Harusnya kan kemarin ramai juga itu. Takutnya tuh apa ini gimmick emang juga? ada salah satu calon berita lagi kan tadi juga yang menyebutkan ada satu opsi buat Messi tetap bertahan di Barca. Pindah ganti presiden. Ya. Nah itu menarik juga. Kemarin tuh gue baca dari tweetnya salah satu pemerhati inilah timnas Belanda. Katanya calon kuatnya itu kan pemilihannya di bulan Maret tahun depan. Calon kuatnya tuh Victor Von kalau nggak salah. Nah Victor Von itu janji pertamanya selain Messi, dia nggak akan masukin Koeman ke jajaran kabinetnya. Jadi bisa jadi kayak ya cuma sebenarnya kayak mainan ya iyalah bikin konflik of interest atau ya kalau kita pernah belajar manajemen konflik lah, jangan-jangan itu dibuat supaya presiden yang ini out, terus pemilihan Victor Von-nya karena calon kuatnya Victor Von karena didukung barisan Messi sama yang lain nih, gengnya dia lah, basket segala macam buat masuk ke jajarannya Barcelona. Bisa jadi itu. Isunya sih kayak gitu karena si Victor Von-nya juga nggak mau si Koeman gitu, nggak mau Belandanisasi gitu lah. Karena kan isunya nih kuat Belandanisasi kan. Bukan maksudnya timnas Belanda kok, bukan. Tapi isunya kan gitu, dia mau bikin Daniel Van der Beek gitu-gitu kan. Iya, mantan ayaknya. Terus mau bikin Memphis Depay gitu-gitu kan. Tapi gitu ketimbang Barcelona menjadi Belandanisasi pemain oleh Koeman yang menurutku itu wajar itu maksudnya karena kita pernah kenal juga di Arsenal, kita pernah kenal juga di Arsenal dengan Prancisnya gitu, dengan beberapa klub bahkan memang lebih suka dengan beberapa pemain dari negara-negara tertentu ya, menurutku sih itu lebih wajar ketimbang sampai akhirnya ini hanya jadi gimmick atau hanya jadi permainan politiknya kubu Messi di Barcelona. Yang kemudian untuk membuang Bartomeu kemudian harus kembali lagi gitu, klub ini ada di tangan Messi gitu ya, dia menentukan semuanya. Itu menurut gua sih kasihan Barcelonanya. Kalau sampai benar begitu, sampai benar nanti Messi cuma pengen membuangnya sana, nanti ya udahlah, nggak jadi apa-apa tuh klub tuh. Jadi sebenarnya sama-sama ingat yang waktu dia pensiun kan, Lionel Messi pensiun. Iya. Terus akhirnya dia cuma desak siapa ya, gue lupa pelatihnya, buat mundur doang. Sampaoli ya udah buat mundur doang, habis itu balik lagi. Nah takutnya kayak gitu. Maksudnya ya udah tewas aja kalau gitu mah, jadi klub masih amat segitu. Makanya karena kalau di lini masa emang kepecah dua. Tim Messi itu kan banyak tuh di Barcelona, dia mendukung Messi, termasuk di kota Katalan kan katanya lagi panas juga. Pilih dia atau gue yang pergi gitu kan, kasarannya gitu sekarang Messi. Kalau gitu dengan situasi yang seperti itu, kita jadi kangen dengan sosok-sosok pelatih yang keren. Yes. Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho yang tegas lah. Ya udah lu. Jose Mourinho emang Iya. Jose Mourinho juga ini kan, memang dia kalau misalnya strategi ya emang parkir bus, tapi kan hasil akhirnya bagus dan dia nggak pernah bermasalah kalau misalnya lu nggak cocok di tim gue ya udah lu cabut gitu. Iya benar. Fergie apalagi kan. Sebenarnya sama sih. Beckham bisa dijual, Cristiano dijual. Satu lagi Conte sih sebenarnya yang bisa bersikap seperti itu ya Conte. Sebenarnya Koeman juga bagus sih, dia udah begitu di awal sama si Messi itu juga ada keren sebenarnya Koeman-nya. Cuma kan momennya dia salah sih. Drama. Iya, jadi drama. Nah itu gue gak ngerti juga karena dia udah ketemu Suarez dan bilang kamu gak ada di rencana saya. Rencana saya, iya benar. Udah gitu pemain yang didatengin pertama kalinya adalah Miralem Pjanic yang mana itu pilihan siapa namanya Setien. Baru datang udah positif COVID-19. Masih Pjanicnya ya? Iya. Ya udahlah apes lah. Itu Barcelona tuh lagi apes banget lah. Lagi krisis kayaknya di musim depan itu masih bakal kesusahan sih setelah kemarin puasa gelar diajar Bayern, dipermalukan Bayern 28. Terus pemain-pemainnya juga pilar utamanya udah mulai menua. Ya,
memang harus regenerasi sih. Setuju sama yang langkah Koeman. Semoga ini juga salah satu strategi dari Koeman untuk membuka juga borok-boroknya Barca. Maksudnya dengan ngomong begini, dia akan tahu petanya siapa kan gitu kan. Yes. Kemudian saling istilahnya bergejolak sambil ribut-ribut gitu, mulai ketahuan dukung siapa, di arah kemana. Kalaupun nanti memang harus dia yang terdepak karena apapun itu alasannya, gue pikir juga gak apa-apa juga sih Koeman. Tapi artinya itu dia membuat klub ini jadi lebih ya semacam bersih-bersih aja gitu. Dan sebenarnya buat para fans Barcelona yang benar-benar fans Barcelona ya, fans, itu harusnya berterima kasih sama Koeman. Koeman oke, tapi paling nggak dia harus berterima kasih sama Lewandowski dan kawan-kawan. Karena udah bantai. Kalau nggak dibantai 8-2, nggak akan ada begini-beginian. Setien nggak akan mundur, ya maksudnya Setien nggak akan dipecat. Kemudian muncul banyak efek domino lainnya gitu. Kalau nggak gara-gara 8-2 tuh nggak. Kalau cuma kalah 2-0, 3-0 mungkin biasa aja. Itu 8-2 kemudian langsung. Tamparan keras dan Bayern memang seolah-olah tuh mereka baru sadar, kita ternyata nggak punya, atau pemain kita udah tua-tua ya, kita udah begini ya. Seolah-olah gitu. Selama ini mereka terbuai aja gitu. Ternyata dan minusnya adalah udah sekian gitu. Pemain yang mereka pinjemin. Iya, apes kan tuh. Dan minusnya itu pemain yang mereka pinjemin itu bikin 2 gol. Iya, si Coutinho. Itu apes banget. Dan itu juga sebuah ketidakmampuan mereka bikin kontrak sih. Ya kan dia pemain minjemin, tinggal tulis aja, nggak boleh lawan Barcelona. Cuma paling juga Bayern juga nggak bakal menyangka. Iya, Bayern juga nggak nyangka. Nggak bakal menyangka kalau Coutinho bakal bertemu dengan Barcelona di semifinal Liga Champions. Ya gitu sih. Jadi menarik begitu, semoga Messi menemukan jalannya sendiri. Hambatan hatinya yang baru. Tambatan baru, Barcelona biarlah berjalan seperti klub yang lainnya. Yes. Normal klub aja lah. Iya, biar lebih bisa jadi klub yang benar-benar klub gitu, yang punya kebanggaan. Bukan dia. Masia bisa berjalan lagi karena ini muncul semua pemain-pemainnya mulai ini. Messi mau ngapain terserah. Liga Spanyol tetap oke gitu ya. Liga Spanyol ya gitu-gitu aja. Mungkin 2 tahun lagi Liga Spanyol akan jadi biasa-biasa aja gitu. Mungkin hanya akan jadi Madrid seperti Munchen mendominasi Bundesliga gitu. Mungkin. Ya bisa jadi, benar. Iya, kayak gitu aja. Benar, kemungkinan sih gitu. Community Shield, Liga Inggris berjalan, banyak pelatih baru. Nah, nanti kita bahas itu aja di berikutnya lah. Ya, itu masih kita bahas banyak banget. Sama nanti kita bahas secara khusus Juventus bersama Mas fans nomor 1 yang sekarang sibuk banget. Oke, guys. Susah banget. Oke. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Ciao.